Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita belajar Al-Quran dengan metode Nur. Insya Allah dengan belajar membaca Al-Quran secara cepat, yang orang mulai tidak mengerti sama sekali huruf dalam waktu 2 jam, kita akan bisa membaca Al-Quran. Untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan cepat, perlu diketahui beberapa hal. Antara lain, bisa dilihat dari sini. Kalau kita lihat pada bab 1 ini, itu tentang trik belajar membaca Al-Quran dengan metode Nur. Yang pertama adalah rahasia sukses agar mampu membaca Al-Quran. Di sini, untuk orang bisa membaca Al-Quran itu tergantung hidayah Allah. Pengertian hidayah ini adalah kalau kita mempunyai kemauan yang keras dan kita melaksanakannya, berarti hidayah Allah itu akan sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, memiliki niat yang sungguh-sungguh. Ya, nggak sekedar niat tapi niat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, tergantung metode yang digunakan. Jadi efektivitas belajar atau mengajar Al-Quran, kalau kita mempunyai metode yang paling canggih sedunia, insya Allah kita akan bisa mengajar atau kita akan mudah belajar untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ini tergantung profesionalisme daripada seorang pengajar. Jadi seorang pengajar harus mencintai, ya, mencintai kepada peserta atau ingin membuat peserta bisa dalam waktu cepat. Dan yang kelima, untuk kita bisa itu memang harus dipelajari secara kontinu terus menerus, tidak pernah mengenal putus asa. Bersyukur tidak mengenal waktu dan tidak pernah menyerah. Insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran dengan lebih cepat. Adapun kunci pokok untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu yang pertama, memahami huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah yaitu huruf alif sampai dengan huruf ya, ya, maupun huruf yang berubah dari aslinya yang ada di Al-Quran 30 juz. Kemudian yang kedua, itu mengerti tentang tanda-tanda baca. Ya, kayak A, I, U, An, In, Un, Mati, dan Dobel. Yang ketiga adalah menguasai ilmu tajwid, yaitu suatu ilmu untuk mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Adapun syarat belajar membaca Al-Quran dengan metode Nur, itu ada 4. Yang pertama, peserta harus bersuara keras. Dengan bersuara keras itu sangat membantu peserta untuk tidak ragu mengucapkannya. Kemudian yang kedua, memperhatikan bentuk huruf dan ciri titik-titiknya. Kemudian yang ketiga, sering diucapkan berulang-ulang. Jadi kalau kita ingin bisa, ya sering diucap. Lama-lama insya Allah akan ingat dan insya Allah juga akan bisa tanpa salah. Jadi orang tidak bisa membaca Al-Quran atau dikatakan bahwa Al-Quran itu sulit, karena di dalam penguasaan huruf hijaiyah itu tidak benar-benar dikuasai sehingga ingat lupa. Ya, nah, itu yang membuat kita akhirnya putus asa untuk bisa membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, bagaimana memahami huruf yang berubah dari aslinya. Itulah pemirsa yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan trik belajar membaca Al-Quran dengan metode Nur. Selanjutnya saya akan mengajarkan tentang angka Arab. Jadi sebelum kita menginjak kepada belajar membaca Al-Quran metode Nur, saya akan mengajarkan tentang angka Arab sehingga kalau kita membuka Al-Quran, insya Allah kita tidak akan mengalami kesulitan halaman berapa, ya, kemudian juz berapa atau surat yang keberapa. Dan itu pun saya ngajar paling cepat 1 menit, paling lama 3 atau 5 menit kita akan bisa angka-angka Arab jutaan maupun miliaran, ya. Baiklah pemirsa yang berbahagia, sekarang kita menginjak pelajaran tentang angka-angka Arab. Selanjutnya kita pahami tentang angka-angka Arab. Angka Arab itu cukup angka 1 sampai 10. Kalau kita memahami angka 1 sampai 10, maka ribuan jutaan miliaran akan kita bisa pahami. Yang pertama, kita pahami angka 1. Angka 1 persis seperti Indonesia angka 1. Ya.
Kemudian setelah sama angka 1, angka 10 ini 1 titik. Nah, setelah kita paham angka 10, separuhnya 10 adalah 5. Ya. Setelah tahu angka 5, maka kita pahami angka 9, persis seperti Indonesia. Ya. Setelah kita pahami angka 9, maka kita berlogika, tinggi mana gunung dengan jurang? Logikanya pasti tinggi gunung. Berarti gunung adalah 8, sedangkan jurang adalah 7. Bagaimana untuk mudah ingat? 7 adalah jurang, 7 jurang, 8 gunung, ya. 9 sama 10 1 titik, ya. Setelah kita tahu angka 7, maka kita pahami tentang angka 6. Karena angka 6 ini dekatnya angka 7, ya. Kalau kita tahu angka 6, pasti kita tahu akan angka 2. Kita balik aja, ya. Tahu angka 6, pasti tahu angka 2. Kalau tahu angka 2, kita pasti tahu angka 3. Ya, tambah lekuknya ini. Tahu angka 3, pasti tahu angka 4. Ya, tinggal kita balik aja yang atas. Atau 3 dibalik. Nah, sedangkan yang bawah ini adalah cara untuk mengajar. Jadi kalau kita mengajar orang, itu angka 1 dulu seperti ini, kemudian angka 10 berarti cara yang kedua, kemudian angka 5 berarti cara yang ketiga, kemudian angka 9 cara yang keempat, kemudian angka 8 cara yang kelima, kemudian 7 cara yang keenam, ya, kemudian 6 ada cara yang ketujuh, kemudian angka 2 adalah cara yang ke-8, kemudian angka 3 cara yang ke-9, dan yang terakhir 4 adalah cara yang ke-10. Setelah kita tahu caranya, maka kita mulai menulis angka 1 sampai 10 secara diurut. Jadi angka 1 seperti ini, perhatikan pemirsa yang ada di rumah. Angka 2 seperti ini, kemudian angka 3 seperti ini, kemudian angka 4 seperti ini, angka 5 seperti ini, angka 6 seperti ini, angka 7 jurang, angka 8 gunung, 9 sama, 10 1 titik. Sekarang coba kita pakai. Contoh umpama angka 1945. Berarti ini angka 1, kemudian angka 9, kemudian angka 4, 3 dibalik, kemudian angka 5 bulat. Ya. Kemudian seperti ini, angka 62.758, angka Arabnya 6 kita turunkan, ya. Seperti ini, ya, kayak angka 7 kan. Angka 2, angka 6 dibalik, kan begitu kan. Kemudian angka 7 adalah jurang, ya. Kemudian 5 adalah bulat, kemudian 8 adalah gunung. Sedangkan angka 536.720, coba kita turunkan, angka 5 adalah bulat. Kemudian angka 3, lekuknya ini kita tambah. Kemudian angka 6, itu dekatnya angka 7, ya. 7 Indonesia, ya. Jadi ini angka 7, ya. Berarti angka 6 Arab, angka 7 jurang, angka 2, ya. 6 dibalik, ya. Dan begini, angka bulat adalah titik, ya. Kemudian seperti ini kan banyak ini. Berapa miliar atau berapa triliun. Nah, caranya cukup kita turunkan angka 8, angka 7 jurang, angka 6 adalah seperti angka 7 jurang, angka 9 sama, angka 4 3 dibalik, kemudian angka 2 seperti ini, angka 1 sama, angka 3 ditambah lekuknya, angka 1 sama, angka 7 jurang, angka 5 bulat, kemudian angka 4 3 dibalik, angka 3 adalah lekuknya kita tambah, angka 7 jurang, 9 sama, ya. Kemudian angka 1 sama, angka 7 jurang, angka 6 dekatnya angka 7 Indonesia, angka 9 sama, angka 8 gunung, angka 3 ditambah lekuk, angka 8 adalah gunung, kemudian angka 9 sama. Nah, kemudian perhatikan penjelasan seperti ini. Apabila Anda sudah memahami angka-angka Arab dilatih secara diurut mulai dari angka 1 sampai angka 10. Kemudian coba melatih angka secara diacak, mulai dari angka ratusan, ribuan maupun angka jutaan. Kemudian yang kedua,
bukalah Al-Quran, kemudian Anda coba sebutkan nomor halamannya maupun nomor ayatnya. Itulah pemeriksa yang berbahagia tentang angka-angka Arab menurut metode An-Nur. Selanjutnya setelah ini kita akan belajar membaca Al-Quran metode An-Nur dari huruf hijaiyah terlebih dahulu.